Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali pertemuan pagi ini dengan sama-sama mengucapkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana di pagi ini Allah masih mengizinkan kita untuk amin amin ya robbal alamin. Baiklah, mohon izin sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian agenda kita di pagi ini. Yang pertama mukadimah, lalu kemudian yang kedua dilanjutkan dengan tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Mila. Kemudian dilanjutkan dengan agenda inti yaitu pembahasan materi kita di hadis Riyadhus Shalihin dengan masih di bab ke-27 di tema mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta berkasih sayang kepada mereka. Insya Allah kita melanjutkan di urutan hadis yang ke-15 atau 236. Kemudian insya Allah untuk penyampaian materi ini waktunya kurang lebih 60 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutup. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih berkahnya agenda rutin kita ini, marilah sama-sama kita menyimak dan mendengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Mila di Quran Surat Al-Kahfi ayat 27 sampai dengan ayat 30. Kepada Ibu Mila kami persilahkan. Alhamdulillah, baik Bu Lulu, terima kasih. Silakan Ibu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila likalimatihi walang tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al lazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashyi yuriduna wajha wala taddu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihi suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bisyasharab wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati innala nudi'u ajrum man ahsana amala.
Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menurut keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dari tiap-tiap huruf yang dibaca maupun kita yang telah menyimaknya, Allah catatkan menjadi bagian amal soleh kita hari ini. Dan semoga Al-Quran kelak menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak kepada agenda inti kita. Silakan ibu-ibu untuk dipersiapkan kitab hadis Riyadhus Shalihinnya. Kita masih melanjutkan di bab ke-27, tema mengagungkan kehormatan kaum muslim dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta berbelas kasih sayang kepada mereka. Di urutan hadis yang ke-236 atau urutan hadis yang ke-15. Baiklah, kepada Ustadz Haitami, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ummahatul mu'minat rahimakunallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik kita lanjutkan bahasan kita, yaitu hadis yang ke-236. Betul, Bu? Betul, Ustadz. Baik. 236. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
muttafaqun alaih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ia berkata, titik 2, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman. Hatta yuhibba li akhihi, hingga atau sampai hingga ia mencintai saudaranya. Ia mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana halnya ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana halnya ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini disepakati kesohihannya oleh dua orang imam ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sering kita dengar. Ya, hadis ini sering kita dengar. Hadis ini sangat populer di masyarakat kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengamalkan hadis ini? Ya, jadi kata Nabi, keimanan kalian tidak akan tercapai, atau kalian belum dikatakan sebagai orang yang beriman, atau iman kalian belum sempurna hingga atau kecuali atau sampai kalian mencintai saudara kalian sendiri, ma yuhibbu li nafsi, seperti halnya ya kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya. Begitulah ya konsekuensi orang yang beriman. Jadi iman itu tidak cukup hanya dengan pengakuan, iman itu tidak cukup dengan keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada para rasul, kepada kitabnya, hari akhir dan takdir, tapi diejawantahkan, tetapi dibuktikan, tetapi harus terlihat. Apakah kita juga mencintai saudara kita? Ya, seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri, kita tentu ingin diri kita selamat. Maka kita pun bagaimana bisa memberikan keselamatan atau menjaga keselamatan orang lain. Kita tentu tidak ingin mudorot. Nah, maka kita juga bagaimana menjaga orang lain agar mereka juga tidak mudorot. Kita menjaga bagaimana diri kita tidak tersakiti. Maka kita juga, kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman, kita juga bagaimana menjaga, memelihara agar orang lain juga tidak tersakiti. Lebih-lebih, saya ingin garis bawahi kepada suami. Bu, lebih-lebih kepada suami dan anak. Ya, karena mereka bukan hanya saudara kita, tapi keluarga kita. Jadi harus sayang kita, ya, cinta kita, memelihara, menjaga rasa kondusivitas, merasa nikmat, merasa fun, merasa enak, ya, diri mereka seperti kita juga merasakan fun, merasakan kondusif, ya, keadaan kita. Nah, mohon maaf Ibu, baru saja semalam ya, saya ada taklim ya di salah satu perumahan, salah satu masjidnya. Kemudian saya pulang taklim ngobrol ya dengan beberapa orang. Salah satunya seorang yang sedang punya kasus dalam rumah tangganya. Jadi kelihatannya istrinya sudah tidak mencintai suaminya, malah sudah masuk pada gugat cerai.
karena rumah tangganya sudah 1,5 tahun, itu rumah tangganya tidak harmonis, ya. Tidur sudah tidak bersama-sama, tegur sapa pun tidak, dan saling menafkahi pun tidak. Bukan karena masalah apa, jadi suaminya sudah berusaha untuk menafkahinya, ya, tetapi istrinya yang tidak mau. Jadi kalau disiapkan makanan dari suaminya, itu pun tidak dimakannya dan lain sebagainya. Jadi sudah sampai pada taraf gugat cerai. Ya, itu diantara penyebab awalnya adalah suaminya resign dari kerja, ya, karena PHK dan lain sebagainya. Memang cukup lama, hampir 1 tahun. Ya, rupanya ekonominya sedikit goyang begitu, sedikit bermasalah. Tapi sesungguhnya istrinya sendiri kerja di perusahaan besar dan bagian keuangan dan bagian perpajakan. Ya, tentu mungkin penghasilan yang cukup besar. Nah, ini luar biasa. Padahal anaknya sendiri sudah 3. Ya, menurut saya hadis ini sangat bagus sekali. Bagaimana kita menerapkan, ya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasa saya tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Ya, bisa macam-macam masalah itu. Ya, diantaranya juga masalah ekonomi. Di ibu-ibu, ya, ini dalam rumah tangga, jadi jangan terlalu mudah tersulut. Ya, lebih-lebih adalah masalah ekonomi. Ya, ini diantara nasihat saya pada ibu-ibu, hadis yang ke-236. Kalau kita kepada orang lain yang tidak ada kaitan sanak famili, keluarga, cuman karena mereka beriman, kita diperintahkan yaitu menyayangi, mengasihi, mencintai mereka, menjaga kondusivitas mereka itu seperti kita menjaga diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, tentu ya kepada keluarga lebih utama. Ya, seorang istri kepada suami atau sebaliknya seorang suami kepada istrinya. Ya, Bu, ya. Ya. Kita lanjutkan. Hadis 237. Wa anhu, masih wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman au mazluman. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasaruhu. Rawahul Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasarahu. Rawahul Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu an ia berkata, dari Anas, ya, sahabat Anas, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah, ya, bantulah akhaka, saudaramu, zalim, baik ia berbuat zalim atau ia dizolimi. Tolonglah saudaramu, bantulah saudaramu. Apakah ia berbuat zalim, dia sendiri yang berbuat zalim kepada orang lain, atau dia sendiri yang dizolimi oleh orang lain. Baik dia yang berbuat zalim kepada orang lain, atau dia sendiri yang sedang dizolimi oleh orang lain. Faqala rajulun, lalu berkatalah salah seorang sahabat. Berkatalah salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, ansuruhu idza kana madluman. Aku menolongnya
Aku membantunya apabila ia dizolimi. Aku menolong dia, aku menolongnya apabila ia dizolimi oleh orang lain. Araita, bagaimana pendapatmu? Atau beritahukan kepadaku. Bagaimana pendapatmu? Atau beritahukan kepadaku. In kana zaliman. Jika ia sendiri yang berbuat zolim. Jika ia sendiri yang berbuat aniaya. Ia menganiaya orang lain. Kaifa ansuruhu? Bagaimana ia menolong orang itu? Bagaimana aku akan menolong orang yang berbuat zolim? Qala, jawab Nabi, tahjuzu au tamna'uhu. Kamu menghalanginya, kamu mencegahnya, minazulmi, dari berbuat zolim. Kamu mencegahnya, kamu mengalihkannya, kamu melarangnya, ya, minazulmi, dari ia berbuat zolim. Fainadzalika nasoruhu. Maka yang demikian itulah yang dimaksud dengan menolongnya. Maka yang demikian itulah yang dimaksud dengan menolongnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi begitu perintah Islam, ya, begitu perintah Allah dan Rasulnya kepada kita, ya, sampai menolong seseorang, ya, baik ia sendiri yang berbuat zolim atau ia sendiri yang dizolimi. Kata sahabat, kalau menolong orang, membantu orang yang dizolimi, kami paham. Tapi bagaimana kalau menolong orang yang berbuat zolim? Maka kata Nabi, caranya kamu larang dia, kamu cegah dia, kamu halangi dia, agar dia tidak menzolimi, menyakiti, menganiaya orang lain. Nah, itu itulah yang dimaksud dengan menolong orang yang berbuat zolim. Jadi sehingga apakah dia kawan kita, apakah dia orang lain, orang yang kita tidak kenal, ya kita diperintahkan seperti itu. Karena ketika kita biarkan ia berbuat zolim kepada orang lain, itu sama saja kita membiarkan saudara kita yang lain itu terzolimi. Jadi di dalam Islam kita diperintahkan ya mencegah orang ya dari berbuat zolim atau ia sendiri justru dizolimi, dianiaya, disakiti oleh orang lain. Ya, hadis ini juga luar biasa, ya, larangan Rasulullah ya kepada kita untuk berbuat zolim, menyakiti, ya, sampai kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk mencegahnya, ya, atau menolongnya, ya, menolong dia dari dia dizolimi oleh orang lain. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan. Hadis 238. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabati da'wati wa tashmitul atishi wa tashmitul atisi muttafaqun alaih. Hakul muslim alal muslim khamsun. Raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabati da'wati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, titik 2. Apa sabda Rasulullah? Apa perkataan Rasulullah? Kata beliau, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. 1. Raddus salami.
itu menjawab salam. Raddus salami itu menjawab salamnya. Yang kedua adalah wa iyadatul maridi. Wa iyadatul maridi, menjenguk pasien, menjenguk orang sakit. Wa iyadatul maridi, kedua menjenguk orang yang sedang sakit. Yang ketiga wa ittiba'ul janaizi, yaitu mengantarkan jenazah ke kuburnya. Wa ittiba'ul janaizi, mengantarkan jenazah ke kuburnya. Wa ijabatu da'wati. Wa ijabatu da'wati, yaitu merespon undangannya, menghadiri undangannya. Ya. Wa ijabatu da'wati, merespon undangannya, menjawab undangannya, menghadiri undangannya. Wa tashmitul atisi. Yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin. Wa tashmitul atisi, yaitu mendoakan orang yang bersin. Jadi ketika yang bersin mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, maka yang mendengar, kita sebagai muslim yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Jadi mendoakan agar Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepadamu. Ya, yarhamukallah. Tapi kalau orang itu tidak mengucapkan hamdalah, kita tidak disunahkan untuk mendoakannya. Ya, kalau dia tidak mengucapkan hamdalah, maka kita tidak diperintahkan, tidak disunahkan untuk mendoakannya. Jadi ini maksud wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin kalau yang bersinnya itu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baik ibu sekalian, jadi Nabi SAW mengatakan bahwa hak muslim terhadap muslim yang lain. Jadi muslim yang lain punya kewajiban. Ya. Jadi muslim yang lain punya kewajiban terhadap muslim yang lain, terhadap saudaranya ada 5 kata Nabi. Yang pertama adalah menjawab salamnya. Jadi ketika orang, siapapun dia, baik kita kenal maupun tidak kenal, mengucapkan assalamualaikum, minimal kita pun menjawab waalaikumsalam. Atau kita perpanjang, waalaikumsalam warahmatullah. Atau boleh kita tambahkan lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dengan jawaban yang sama, atau boleh jawaban yang lebih baik, yang lebih panjang jawabannya. Wa iyadatul marid, yang kedua adalah menjenguk. Ya, menemui yang sedang sakit. Kita tengok ia, kita doakan dia. Ya, kita tengok dia, kita doakan dia. Ya, yaitu paling tidak kita mengucapkan la ba'sa tohurun. Kita mengucapkan la ba'sa tohurun. La ba'sa tohurun. Atau kita mengucapkan syafakallah. Ya, kita mengucapkan syafakallah. Atau doa yang lebih panjang, boleh. Ya, ketika kita datang, kita disunahkan mendoakan dia. Kita datang saja, ya sebelum mendoakan itu sebagian daripada obat, ya bagi orang yang sedang sakit. Maka ini menjadi hak yang ia peroleh dari kita ketika ia menderita sakit. Yang ketiga adalah wa ittiba'ul janaiz. Itu mengantarkan ia, ya jenazah ke kuburnya. Jadi perpisahan kita dengannya itu sampai perpisahan terakhir, karena tidak mungkin kita ketemu lagi. Di mana itu? Yaitu di kuburnya. Ketika ia dimasukkan ke lubang lahat. Kita selesailah perjumpaan kita dengannya, dengan saudara kita. Ya. Kemudian wa ijabatu dakwah, yaitu merespon, menjawab ya undangannya. Kita respon iya. Ya, kita hadiri undangannya. Ya. Kemudian wa tashmitul atis, yaitu mendoakan ketika ia bersin, ya, yarhamukallah. Dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka kita sebagai si pendengarnya ada di sekitarnya kita mengatakan oh yarhamukallah. Maka yang bersin mengulangi lagi, ia membaca doa yahdikumullah, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada. Ya. Baik, kita lanjutkan.
Oh, ada wa fi riwayatin, Bu ya. Wa fi riwayatil li muslimin, wa fi riwayatin li muslimin, hakul muslim sittun. Wa fi riwayatin li muslimin, hakul muslimi sittun. Idza laqaitahu fasallama alaihi. Idza laqitahu fasallama alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Fa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza tansahaka fansah lahu. Wa idza tansahaka fansah lahu. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Idza atasa fahamidallaha fashammithu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fa'atba'hu. Wa idza mata fa'atba'hu. Ya. Dalam riwayat Muslim, dalam satu riwayat Muslim, hakul muslim sittun. Hak muslim itu ada 6. Jadi kalau tadi ada 5, ini ada 6. Mana yang paling benar? Dua-duanya benar. Ya, jadi dua-duanya diamalkan. Pertama apa? Faidza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Jadi kalau ini justru kita yang aktif. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, apabila kamu berjumpa dengan saudaramu muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Wa idza da'aka fa'jib. Apabila ia mengundangmu, fa'jibhu, maka jawablah undangannya, maka datangilah undangannya, maka responlah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila ia meminta nasihat kepadamu. Apabila ia minta nasihat kepadamu, fansah lahu, maka nasihatilah dia. Maka nasihatilah ia. Ya, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasyammitu. Apabila ia bersin mengucapkan hamdalah, apabila saudaramu bersin mengucapkan hamdalah, maka doakanlah ia. Maka doakanlah dia. Yaitu dengan mengatakan kita, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Wa idza atasa fahamidallah fasyammitu. Apabila ia bersin mengucapkan hamdalah, maka doakanlah dia. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila ia sakit, maka jenguklah ia. Wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit, maka jenguklah dia. Yang terakhir, yang keenam, wa idza mata, apabila ia meninggal, ya, apabila ia meninggal, fatba'hu, maka antarkanlah jenazahnya. Apabila ia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Apabila ia meninggal, apabila ia mati, maka antarkanlah jenazahnya. Ya. Lanjut. Hadis yang ke-238. Hadis yang ke-239. Wa an Abi Umarata Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu maqal. Wa an Abi Umarat Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqala. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in.
Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Wa nahana an sab'in. Amarona bi'iyadatil maridi. Amarona bi'iyadatil maridi. Wa ittiba'il janaizi. Wa ittiba'il janaizi. Wa tashmitil atisi. Wa tashmitil atisi. Wa ibraril muksim. Wa ibraril muksim. Wa nasril mazlumi. Wa nasril mazlumi. Wa ibraril muksimi. Wa nasril mazlumi. Wa ijabatid da'i. Wa ijabatid da'i. Wa ifsya'is salami. Wa ifsya'is salami. Wa nahana an khawatimin. Wa nahana an khawatimi. Maaf. Wa nahana an khawatimi. Au takhattumi. Au takhattumi bizzahabi. Au takhattumi bizzahabi. Wa an syurbi bil fiddati. Wa an syurbi bil fiddati. Wa anil mayasiril humri. Wa in mayasiril humri. Wa anil qassiyyi. Wa anil qassiyyi. Wa anil qassiyyi. Wa an labsil hariri. Wa an labsil hariri. Wal istabraki. Wal istabraki. Wad dibaji. Wad dibaji. Mutafaqun alaih. Mutafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa insyadid dallati fi sab'il awal. Wa fi riwayatin wa insyadid dallati fi sab'il awal. Ya. Baik. Wa an Abi Umarah. Wa an Abi Umarah. Nama aslinya Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib. Dari Abu Umarah, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Semoga Allah meridhai keduanya. Jadi anaknya dan ayahnya sahabat. Ya, yaitu Al-Bara dan Azib. Al-Bara itu kunyahnya, Al-Bara itu dipanggilnya dengan Abu Umarah. Nampaknya beliau punya anak namanya Umarah, maka beliau dipanggil Abu Umarah. Nama aslinya adalah Al-Bara dan punya ayah namanya Azib. Apa kata beliau? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita yaitu 7 hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami yaitu 7 hal. Wa nahana an sab'in. Dan sebaliknya Rasul juga melarang kepada kami 7 hal. Dan sebaliknya beliau melarang kami 7 hal. Oke. Memerintahkan kami 7 hal dan sekaligus melarang kepada kami 7 hal. Apa di antara 7 hal yang diperintahkan Nabi? Pertama, amarona bi'iyadatil maridi. Amarona bi'iyadatil maridi. Memerintahkan kepada kami untuk mengunjungi pasien, mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit. Amarona bi'iyadatil maridi. Menjenguk orang sakit. Kami diperintahkan menjenguk orang sakit. 1. Yang kedua, wa ittiba'il janazati. Yaitu mengantarkan jenazah ke kuburnya. Wa ittiba'il janazati, mengantarkan jenazahnya. Yang ketiga, wa tashmitil atisi. Yaitu mendoakan orang yang bersin. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin. Wa ibraril muksimi. Yang keempat adalah kami juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang bersumpah atas nama Allah. Berbuat baik kepada orang yang bersumpah
atas nama Allah. Umpamanya begini, Bu. Ada orang ya di rumah kita ya, lalu dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Lalu dia bilang, demi Allah, Bu, demi Allah, Pak, saya betul-betul tidak makan ya keluarga saya. Nah, kalau dia mengawali permintaannya dengan sampai bersumpah atas nama Allah, maka kata Nabi, ya, lakukanlah kebaikan buat mereka. Berbuat baiklah kepadanya, ya. Kita memberi ya di antara apa yang kita miliki. Ya, bukan berarti semua. Ya, memberi apa yang sebagian dari apa yang kita miliki karena ia meminta sampai mengawalinya dengan menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Ya, gitu Bu ya maksudnya. Itu yang dimaksud dengan ibraril muksim, yaitu berbuat baik, ya, berlaku baik kepada orang yang bersumpah atas nama Allah. Ya. Baik. Yang kelima adalah wanasril mazlumi. Wanasril mazlumi yaitu menolong orang yang dizolimi. Menolong orang yang terzolimi, menolong orang yang teraniaya. Nah, ini kembali kepada hadis tadi, malah hadis tadi lebih lengkap, Bu ya. Tolonglah saudaramu baik dia sendiri yang berbuat zolim atau dizolimi oleh orang lain, dianiaya oleh orang lain. Ya, menolong ia dalam keadaan berbuat zolim maksudnya adalah mencegah dia, ya, melarang dia, mengalihkan dia, ya, dari dia berbuat zolim supaya tidak berbuat zolim kepada orang lain. Nah, kalau di sini itu wanasril mazlum, tolonglah orang yang dizolimi. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah wa ijabatid da'i. Wa ijabatid da'i yaitu merespon, menjawab, memperkenankan, ya, menghadiri ad-da'i yaitu orang yang mengundang. Jadi merespon undangan, merespon orang yang mengundang, menjawab orang yang mengundang, ya, menghadiri undangan. Yang ketujuh wa ifsya'is salam, menebarluaskan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Wa ifsya'is salam, ya, itu mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang kita tidak mengenal. Selesai 7. Wa nahana an khawatimi au takhattumin bizzahab, yaitu Rasul juga melarang kepada kami, ya, Rasul juga melarang kepada kami, pertama adalah memakai cincin emas. Memakai cincin emas. Ya. Tentu maksudnya bagi laki-laki, Bu ya. Jadi bagi wanita tidak dilarangnya. Panahana an khawatimi au takhattum bizzahab. Rasul juga melarang kepada kami, pertama adalah memakai cincin emas, kurung buka, bagi laki-laki. Wa ansyurbin bil fiddati, yaitu minum dengan menggunakan cawan atau gelas dari perak. Minum dengan menggunakan gelas atau cawan dari perak. Ini tentu laki-laki dan perempuan. Jadi yang dilarang bukan laki-laki saja, perempuan pun dilarang minum pakai cawan yang terbuat dari emas, dari perak. Tentu juga dari emas. Bukan hanya gelas, bisa saja sendok atau garpu. Ya, sendok atau garpu atau piring mungkin. Ya, yang piring itu terbuat, ya, dari logam perak atau emas, maka ini termasuk dilarang, ya, larangan yang kedua. Yang ketiga adalah wa anil mayasiril humri. Wa an mayasiril humri. Ya, yang ketiga dilarang
memakai pelana. Pelana, Bu. Pelana itu kayak jok begitu ya. Jok yang dibuat dari sutra, lalu digunakan untuk duduk di atas kendaraan. Nah, wa anil maya siril humri, yaitu dilarang memakai jok atau pelana dari sutra. Ya, umpamanya kalau dulu di zaman Nabi itu sebagai pelana unta atau sebagai pelana kuda. Ya, kalau sekarang mungkin menjadi jok mobil. Maksudnya pelapisnya, Bu ya. Maksudnya pelapis jok tapi dari sutra. Atau mungkin bisa jadi bantal-bantal aksesoris. Ya, bantal-bantal kecil untuk apa ya, alat tiduran begitu, atau supaya ketika kita duduk dia agak empuk, lalu bantalnya itu kulitnya itu dari sutra. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita ulang lagi. Jadi satu, Rasulullah melarang kami itu ada 7. Yang pertama adalah memakai cincin emas. Ini khusus laki-laki. Kalau perempuan silakan. Yang kedua adalah minum yang peralatannya itu adalah terbuat dari logam perak, tentu termasuk juga emas. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan tentu sekalipun di sini disebutnya adalah muk atau tempat minum, tapi masuk juga yaitu piring, ya, wadah makanan, atau juga sendoknya atau garpunya atau pisaunya, begitu. Itu dilarang. Ya. Yang ketiga adalah wa'anil maya siril humri, yaitu memakai pelana atau jok, ya, itu yang kulitnya terbuat dari lapisan sutra, itu dilarang juga. Yang keempat adalah wa'anil qosiyyi, ya, wa'anil qosiyyi, yaitu pakaian, ya, pakaian yang disulam, ya, pakaian yang disulam dengan sutra, ya, pakaian yang disulam dengan sutra atau campuran antara katun dan sutra. Tentu ini maksudnya bagi laki-laki. Jadi kalau perempuan boleh. Ya, jadi kalau perempuan pakaiannya, bajunya, gamisnya itu disulam dengan sutra murni atau campuran antara katun dan sutra. Benangnya itu, benang sulaman itu boleh kalau wanita. Maksudnya larangan di sini adalah laki-laki. Wa anil qosiyyi, itu dilarang kami memakai pakaian atau baju, ya, yang disulam dengan sutra murni atau campuran antara katun dan sutra. Ini khusus bagi laki-laki. Wa'an lubsil hariri. Berapa itu, Bu, ya? Satu cincin emas. Kedua, peralatan makan minum dari perak atau emas. Yang ketiga adalah pelana atau jok yang kulitnya dari dari sutra. Kemudian pakaian laki-laki yang itunya sulamannya dari benang sutra atau campuran sutra, ya. Yang kelima adalah wa'an lubsil hariri. Yang kelima memakai baju dari sutra, laki-laki tentunya, ya, memakai baju dari sutra. Wal istabrok, ya, yaitu sutra tebal. Jadi kalau tadi
Lubsil hariri sutra biasa, ini wal istabrok sutranya tebal. Wadibaj sutra murni. Wadibaj adalah sutra murni. Sutra murni. Ini juga tentu buat laki-laki, ya. Kalau perempuan boleh, ya. Kalau perempuan sutra itu dibolehkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya baik oleh Imam Bukhari maupun oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ini tambahan Bu. Wa insyadid dhalati sab'il awal, yaitu mengumumkan wa insyadid dhalati fi sab'il awali, dan mengumumkan barang temuan, ya, itu masuk pada 7 perintah pertama. Wa insyadid dhalati fi sab'il awal, dan perintah mengumumkan barang atau benda yang ditemukan masuk pada perintah 7 yang pertama. Perintah 7 yang pertama. Jadi minimal 1 tahun diumumkan bahwa telah ditemukan benda tertentu, barang tertentu, ya. Kecuali kalau sudah 1 tahun tidak ada yang menemukan, baru boleh diambil, ya. Baru boleh diambil, boleh dipakai. Tapi kalau belum 1 tahun itu tidak boleh, harus diumumkan, karena khawatir, ya, masih ada orang yang belum mendengar, ya, berita tersebut, ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita semakin dipermudah, ya, untuk mengumumkan benda yang ditemukan, barang yang ditemukan melalui sosial media, ya, seperti yang sering kita dapatkan apabila ada orang hilang, ada anak hilang. Alhamdulillah, ya, lebih mudah tersebar berita itu. Nah, begitu pula benda yang kita dapatkan, kita temukan, maka kita diperintahkannya juga untuk mengumumkan barang dan benda itu, ya, paling tidak minimal 1 tahun. Begitu perintah Rasulullah SAW kepada kita, yaitu 7 hal. Berarti kalau kita tambah dengan mengumumkan, ya, benda atau barang yang ditemukan, berarti menjadi 8 perintahnya. Di seluruhnya itu untuk kita amalkan. Pertama adalah menjenguk orang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Yang ketiga, yaitu mendoakan orang yang bersin, ya, ketika dia mengucapkan hamdalah. Kalau dia tidak mengucapkan hamdalah, kita tidak disunahkan, kita tidak diperintahkan. Kemudian berbuat baik kepada orang yang bersumpah atas nama Allah. Umpamanya dia meminta, sebelum meminta, dia minta bantuan, minta pertolongan, minta sesuatu, lalu dia mengucapkan, demi Allah, ya, betul-betul saya ini susah, anak saya tidak makan. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, kepada orang yang meminta dengan diawali dengan kata sumpah atas nama Allah. Kita diperintah, ya. Kemudian menolong orang yang teraniaya, dizolimi, ya. Kemudian memperkenankan undangan, ya, menghadiri undangan. Kemudian menyebar luaskan salam. Dan yang ke-8 yaitu mengumumkan benda-benda atau barang-barang yang ditemukan, ya, kurang lebih sekitar 1 tahun. Selanjutnya, di antara larangan Rasulullah kepada kita, pertama adalah untuk laki-laki khusus, yaitu memakai cincin dari emas, ya, memakai cincin dari emas. Kemudian yang kedua, menggunakan peralatan makan minum, ya, yaitu dari perak. Kalau ini larangannya baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kemudian wa anil maya siril humri, ya, yaitu menjadikan jok atau pelana kuda atau unta atau binatang lain, ya, untuk ditunggangi, untuk dinaiki. Kemudian pelana itu, jok itu kulitnya adalah dari sutra, itu juga dilarang. Kemudian wa anil qasiyyi,
Ini khusus bagi laki-laki, yaitu baju yang disulam, yang sulamannya baik dengan sutra murni atau campuran katun dan sutra. Itu tidak boleh bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, enggak, persilakan. Selanjutnya, wa'an lubsil harir. Bagi laki-laki khusus, yaitu memakai baju dari sutra. Ya, wal istabrok, khusus ini sutranya sutra tebal. Ya, ini dilarang. Dan yang terakhir 7 itu adalah sutra murni. Ini khusus laki-laki juga dilarang. Kalau bagi wanita memakai yang sutra murni, pas sutra tebal atau sutra campuran itu dipersilakan. Ya. Itu kira-kira bahasan kita pada pagi sampai siang hari ini, yaitu hadis-hadis pada bab yang ke-27, ya, yaitu perintah ya kepada kita, yaitu mengagungkan, ya, yaitu kehormatan kaum muslimin dan juga menjelaskan hak mereka, ya, hak-hak dari kita dan simpati, ya, berempati pada saudara kita. Ya, lebih-lebih adalah kepada lebih-lebih kepada orang yang terdekat dengan kita, ya, suami, istri, atau istri bagi suami. Karena ternyata sekarang orang itu kadang-kala, ya, mohon maaf, justru ia dibinasakan, dibunuh justru oleh keluarganya sendiri. Ya, belum lama itu mana di Bekasi juga, ya, istrinya, anaknya malah dibunuh oleh suaminya sendiri, oleh ayahnya. Ini jangan sampai, ya. Tadi juga kasus yang saya ceritakan di awal, ya, ada salah seorang jamaah yang sudah 1,5 tahun, ya, tidak menggauli istrinya karena istrinya marah, ya, tidak mau, sampai dinafkahi pun tidak mau. Ini bagi ibu-ibu, ya, terutama yang sudah punya penghasilan, yang mungkin bisa jadi dan sebagainya, tetap harus jaga harmonisasi rumah tangga, ya, jaga harmonisasi rumah tangga, ya. Jadi jangan merasa diri mampu, ya, punya kemampuan dan lain sebagainya. Nanti yang jadi korban diantaranya adalah anak, yang broken home, ya, harus kita jaga harmonisasi, kita sayangi mereka, kasihi mereka, kita berempati kepada mereka. Kalau kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk ngasihi mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, tentu apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, malah harus, ya, berlipat-lipat kasih sayang dan kecintaan kita kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang ditanyakan atau digarisbawahi atau perlu perdalam, mangga saya persilakan. Berikutnya saya serahkan kepada Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron, Pak Ustadz, atas pemaparan materinya. Baiklah, sedikit saya summary penjelasan Pak Ustadz. Salah satu cara menolong saudara muslim yang berbuat aniaya adalah dengan mencegahnya, yaitu dengan memberinya nasihat, pastinya dengan cara yang santun. Dan hak muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. 3, mengantarkan jenazahnya. 4, menghadiri undangannya. 5, mendoakan orang yang bersin. Dalam riwayat lain disebutkan ada 6. Dari rangkaian di atas, penjelasan di atas ditambah lagi dengan apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Insya Allah kita masih ada waktu. Izin bertanya, Kak. Oh ya, silakan Bu Nia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya izin bertanya.
Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasan untuk Waalaikumsalam. itu yang tadi dilarang ya oleh Rasulullah khusus untuk laki-laki itu mohon penjelasannya yang secara gamblang Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Ya, untuk yang dilarang ya, untuk yang dilarang itu hadis yang ke-239. Wa nahana an khawatimin au takhattumin bizahabi. Ya. Wa nahana an khawatimi au takhattumin bizahab. Rasul juga melarang kepada kami 7 hal. Yang pertama adalah memakai cincin emas. Nah, ini khusus laki-laki. Jadi kalau perempuan boleh. Ya, jadi perempuan cincin, kalung, gelang atau aksesoris-aksesoris lain yang terbuat dari emas untuk perempuan itu boleh. Ya. Untuk perempuan itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peralatan makan atau minum. Ya. Baik Ya, yang mohon maaf terbuat Pak Ustadz. Mohon maaf, maksudnya kenapa itu dilarang khusus bagi laki-laki gitu loh, kayak sutra, kayak emas, ya kenapa khusus bagi laki-laki benda-benda itu dilarang gitu loh. Mohon penjelasannya itu aja. Ya. Saya belum mendapatkan penjelasan tentang kenapa laki-laki dilarang ya untuk memakai sutra dan emas, ya terutama itu ya, emas dan sutra. Jadi kita hanya mendapatkan penjelasan Rasulullah bahwa laki-laki yang memakai emas ya dan sutra, dia nanti tidak dipakaikannya di surga, emas dan sutra itu. Itu kata lain artinya sangat dilarang. Dan pernah malah Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk melemparkan cincin yang terbuat dari emas. Ya. Jadi Rasulullah memintanya untuk membukanya cincin itu, mencopotnya, kemudian Rasulullah melemparkannya. Begitu sangat marah Rasulullah kepada laki-laki yang memakai cincin emas. Dan begitu pula sutra. Di kita baru sebatas itu saja. Adapun apa hikmah yang ditanyakan oleh Bu Nia tentang larangan itu bagi kaum laki-laki, itu kita tidak dapatkan. Ya. Apakah mungkin laki-laki dan perempuan, bukan perempuan, laki-laki yang memakai dua benda atau dua barang yang dibuat dari dua hal itu, yaitu emas dan perak, emas dan sutra, jadi mungkin jadi kejantanannya, kelaki-lakiannya mungkin bisa jadi berkurang umpamanya. Jadi dia tidak laki-laki, jadi justru dia jadi kemayu. Jadi justru dia kalau memakai dua benda itu ya pada dirinya, jadi ya bisa jadi kejantanannya tadi berkurang ya, perempuanan begitu. Ya kebencong-bencongan lah begitu. Padahal Islam itu sangat menjaga itu. Jadi laki-laki harus nampak dia adalah seorang pria. Ya memang dilihatnya mungkin kelihatan bagus ya laki-laki pakai cincin emas, tapi itu sangat tidak diperkenan, sangat tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sampai pernah sahabat memakai itu, Rasul minta untuk dicopotnya, kemudian Rasul pun melemparkannya. Ya. Jadi saya hanya sebatas itu Bu Nia, mohon maaf. Jadi hikmah di balik itu kenapa Rasul, kenapa Islam sangat melarang bagi laki-laki memakai dua benda itu? Saya tidak mendapatkan penjelasan yang lebih rinci ya berkenaan dengan itu. Kalau tadi saya menduga-duga saja, jadi mungkin kejantanan, kepriaan ya dia sebagai seorang laki-laki jadi berkurang akhirnya ya karena dia memakai benda barang yang memang oleh Allah di dunia ini dikhususkan ya bagi para perempuan, bagi wanita. Beda nanti dengan di surga. Karena di surga nanti sudah tidak ada hukum. Ya, hukum halal, haram, perintah, larangan di surga itu tidak ada. Semua nanti penghuni surga apapun boleh dilakukan, apapun boleh dimakan, ya dikonsumsi, diminum dan lain sebagainya. Sebatas itu mohon maaf Bu Nia, ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail. Mudah-mudahan mungkin kawan-kawan, ibu-ibu mungkin yang pernah membaca referensi ya perihal kenapa dua benda itu dilarang oleh Rasulullah SAW.
pakai digunakan oleh para. Begitu, terima kasih. Puan Bunia. Baik, silakan ibu-ibu jika masih ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Mohon izin bertanya Ustadz, terkait kewajiban hak muslim Ya. terhadap muslim lainnya ini yang di poin mengantarkan jenazah. Apakah untuk wanita diperbolehkan dan ini termasuk fardu kifayah apa fardu ain ya Ustadz? Iya. Mohon maaf Bu Lulu ya pertanyaannya tentang wanita yang mengantarkan jenazah ke kubur ya. Betul Ustadz. Jadi mohon maaf saya belum begitu jelas ya. Nanti insya Allah saya PR aja lah itu. Untuk hal semacam itu PR saja. Ya baik Ustadz. Saya nggak begitu jelas mengenai wanita yang dibolehkan. Bolehkah wanita itu juga mengantarkan jenazah ke kubur ya? Insya Allah. Jadi daripada saya separuh jawaban saya kurang gamblang, apalagi salah, saya jadi mohon maaf sekali. Ya, nanti kita lihat lagi referensi. Ya, bagi wanita mengantarkan jenazah. Ya. Baik ibu-ibu, kita akhiri saja majelis ilmu kita di pagi hari menjelang siang ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Khairan katsiran Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz. Sehat terus. Sehat semua ya Ibu ya. Amin. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Baik, kalau gitu saya juga mohon maaf. Mohon undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.